Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. You sing. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. He didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita. Biarlah setiap kerinduan hati kita untuk bisa selalu dalam hadirat Tuhan. Karena kita tahu hanya di dalam Tuhan kita menemukan kedamaian. Hanya di dalam Tuhan jiwa kita tenang. Haleluya. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti
seluruh hidup kami Tuhan. Kami persembahkan kepada Tuhan. Ucapan syukur kami hanya bagimu Yesus. Karena sungguh hanya Engkau Allah yang layak ditinggikan. Hanya Engkau Allah yang layak disembah. Engkau Allah yang kudus. Tuhan, biarlah Engkau beracara Tuhan pada ibadah kami pada hari ini Yesus. Biar Engkau layakkan kami Tuhan. Biar Engkau perkenankan kami Tuhan untuk lebih masuk dalam hadirat-Mu. Karena kami mau Tuhan selalu duduk diam dalam hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan ibadah kami di dalam satu nama, Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Biarlah setiap kita mau terus bersuka cita, karena kasih Allah senantiasa tercurah dalam kehidupan kita. Amin, amin. Yuk setiap kita mau bersuka cita, mengatakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berhenti seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi katakan, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Puji Tuhan. Biarlah sukacita senantiasa ada dalam hati kita. Setiap kita mau merenungkan betapa Tuhan sungguh sangat baik dalam kehidupan kita. Kita mau mempersiapkan hati lebih lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita serahkan kehidupan kita untuk menggenapi setiap firman Tuhan yang kita dengar. Tuhan memampukan, Tuhan memberikan kekuatan untuk setiap kita untuk menggenapi firman-Nya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan dengan iman, hidupku menggenapi firman-Mu.
saudara kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, hamba berdoa hari ini. Beri Tuhan kami hikmat surgawi, supaya kami mengerti kebenaran Tuhan dalam masa-masa yang sulit ini. Biar kami tetap tegap dengan Tuhan, kami tetap tidak bergeser sama Tuhan, dan kami percaya dengan kasih karunia Tuhan yang selalu ada menyertai kami. Berkati kami dengan urapan baru, biar Roh Kudus yang bekerja di tengah kami, yang selalu memberi hikmat, memberi keteguhan, kekuatan iman bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua firman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa-masa yang sulit ini, masa-masa yang sukar yang sekarang kita lalui, saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang tidak mudah untuk kita hadapi kalau dengan kekuatan kita sendiri. Tidak mudah saudara untuk menghadapi sebuah kenyataan yang cukup besar yang kita alami saat ini dalam kesulitan penderitaan yang dialami setiap orang. Kita membutuhkan sesuatu, membutuhkan yang memberi kekuatan diri kita sendiri. Kita membutuhkan kekuatan yang supranatural. Kita membutuhkan sesuatu yang di dalam yang memberi dorongan yang kuat kepada kita untuk tetap bertahan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, iman yang besar yang kita perlukan pada saat-saat ini. Ini adalah baru hanya awal permulaan biasa dalam menghadapi sebuah kesukaran. Belum menghadapi hari Tuhan yang akan datang. Ini hanya sebuah latihan yang Tuhan ingin supaya kita terbiasa dengan perkara-perkara yang sukar. Dan kita tetap bisa bertahan dalam iman kepada Tuhan. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan tema khotbah saya hari ini, miliki iman yang besar. Miliki iman yang besar. Saya ingin membaca saudaraku yang dikasihi Tuhan dalam kitab Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-28 mengatakan demikian. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang perempuan Kanaan yang percaya kepada Tuhan, karena anaknya mengalami sakit, anaknya kerasukan, dia datang kepada Tuhan Yesus dengan iman yang besar. Sekalipun jawaban Tuhan Yesus memang tidak mengenakan, sekalipun jawaban Yesus seperti membuat sebuah pernyataan yang tidak menyenangkan hati. Dan Yesus mengatakan, biarlah anak-anakku dulu yang makan roti. Tetapi perempuan ini dengan imannya, biarlah hambamu ini, yang kecil ini, walaupun kami diperbandingkan dengan seekor anjing, tetapi anjing pun masih makan dari rempah-rempah roti dari tuannya. Jawaban yang tepat dari wanita ini ketika Tuhan Yesus mempertanyakan, kenapa kamu masih mau mengikut aku?
Kenapa kamu masih percaya kepadaku sekalipun wanita ini orang Kanaan yang menurut saudara aturan dari orang-orang Yahudi bahwa ini orang yang tersisihkan. Orang yang tidak dapat bagian. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi karena iman yang besar. Sampai di ayat yang ke-28 Yesus berkata, "Hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seketika itu juga anaknya sembuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, besar imanmu artinya apa? Artinya bertekun. Bertekun dalam iman yang benar. Percaya kepada Allah dalam segala keadaan dan tetap setia kepada Allah ketika dalam kesulitan yang besar. Ketika dalam penderitaan yang besar. Ketika dalam masalah yang besar. Dan sepertinya nampaknya seperti Tuhan tidak memperhatikan. Seperti Tuhan tidak turut bekerja. Seperti Tuhan meninggalkannya. Ketika kita sedang menghadapi sebuah kesulitan yang besar. Ketika kita menghadapi sebuah masalah yang besar. Kita mungkin sudah berdoa. Saudara sudah berteriak kepada Tuhan minta pertolongan. Saudara mungkin saat ini sudah terus berdoa meminta bantuan dari Tuhan. Sepertinya Tuhan kok kenapa diam saja? Tuhan kok kenapa tidak bekerja? Tuhan kok kenapa tidak membantu? Kok Tuhan kenapa tidak memperhatikan saya? Mungkin saudara berkata, bukankah saya aktivis gereja? Bukankah saya sudah melayani? Bukankah saya sudah berkorban? Saya sudah memberi persepuluhan. Saya sudah melakukan A, B, C, D untuk Tuhan. Saudara kadang komplain itu. Bahkan itu bisa saudara sampaikan kepada pengurus. Saudara sampaikan kepada pendeta. Tuhan tidak melihat itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Disinilah letaknya. Di mana imanmu? Sebesar apa imanmu? Yesus bisa menilai seorang perempuan Kanaan ini. Yesus bisa melihat akan iman perempuan orang Kanaan ini. Maka Yesus bisa berkata, besar imanmu, hai ibu. Mulai saat ini terjadilah sesuai dengan yang kau kehendaki. Maka anaknya seketika sembuh. Karena ibu ini menghendaki kesembuhan anaknya. Karena ibu ini menghendaki sebuah kesembuhan anaknya supaya kembali normal. Dan akhirnya terjadi. Karena apa? Iman yang besar. Saudaraku, kita menghadapi keadaan sekarang ini. Dengan kenyataan yang ada, kok sepertinya Tuhan tidak bekerja. Inilah bentuk ujian iman. Saudara sedang menghadapi sebuah fase ujian iman. Di mana 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-7 mengatakan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan kita saat ini yang sedang keadaan kesulitan,
Ini hanya sebuah ujian iman. Oleh karena itu saudara, dengan maksud Tuhan untuk membuktikan kemurnian imanmu, maka Tuhan mengizinkan hal ini terjadi kepada hidup kita. Hal ini Tuhan izinkan terjadi pada keluarga kita. Hal ini Tuhan izinkan mungkin terjadi pada keuangan kita. Hal ini terjadi kepada pekerjaan kita. Semua saudara bentuk kesulitan terjadi dalam kehidupan kita secara real, nyata. Dan justru inilah kita bisa melihat ada ujian iman di mana Tuhan ingin dengan maksud semuanya ini untuk membuktikan kemurnian imanmu. Untuk membuktikan kemurnian imanmu sejauh apa, maka diperlukan sebuah iman yang besar. Saudaraku, untuk orang-orang yang percaya, untuk kita semua yang ada di rumah, dan saudara sekalian, biar kita memiliki tahapan iman yang lebih fasenya lebih tinggi. Karena di antara orang yang percaya, saudara, kita tidak mau dalam tahapan iman. Tahapan iman yang kekanak-kanakan. Tahapan iman yang anak-anak. Iman yang hanya dibantu. Iman yang hanya perlu saudara orang lain. Iman yang hanya saudara mengandalkan doa-doa orang lain. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya menghendaki kita tidak sampai fase ini. Menghadapi kesulitan, menghadapi pandemik, menghadapi sebuah saudara musibah-musibah sekarang, kita tidak bisa menggunakan iman yang anak-anak. Iman yang hanya dibantu. Ibrani pasal 5 ayat yang ke-12 mengatakan begini. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan ajas-ajas pokok yang penyataan Allah, yang dari Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak-anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Oleh karena itu, saudara, kenapa kita hari ini membutuhkan iman yang besar? Untuk orang-orang yang percaya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak mau sampai fase iman yang anak-anak, yang hanya dibantu sebentar-sebentar saudara menangis. Telepon pendeta, Pak Pendeta minta tolong doain saya, bantuin saya, tolong ini semua diteleponin. Semua saudara dikabarin, saya sedang kesulitan begini. Semua saudara-saudara selalu minta bantuan orang lain. Iman yang kanak-kanak adalah iman yang hanya minta dibantu. Sekalipun orang-orang percaya, saudara, tidak bisa kita menghadapi keadaan zaman ini dengan iman yang anak-anak. Itu bukan kategori iman yang besar. Orang yang percaya jangan sampai ke fase ini saja, tetapi kita tingkatkan sampai fase berikutnya. Ada fase tahapan iman mandiri. Mungkin ini lebih baik. Fase iman mandiri adalah
Iman yang hanya mementingkan diri sendiri, untuk mengkuatkan diri sendiri. Berdoa saudara dengan iman, dengan kemampuan hanya untuk diri sendiri. Tidak salah. Tapi itu bukan kategori iman yang besar. Itu bukan masuk dalam kriteria sebagai iman yang besar. Kenapa Tuhan kadangkala diam? Kenapa kadangkala Tuhan tidak, saudara, menampakkan diri kepada kita, tidak memperhatikan diri kepada kita. Sehingga Tuhan itu seperti rumput yang bergoyang, yang ditiup angin, yang tidak ada apa-apanya. Sepertinya yang hampa. Kadangkala kita berteriak, kadangkala kita minta tolong dengan doa. Karena tahapan imanmu belum kategori masih iman yang besar. Hanya mungkin fase kita hanya iman anak-anak yang perlu bantuan saja. Atau fase kita hanya masuk kepada iman mandiri yang hanya mementingkan diri sendiri. Tidak salah itu saudara-saudara lakukan. Tetapi kita tidak cukup. Stuck sampai iman mandiri. Iman yang hanya mementingkan kebutuhan diri sendiri. Bagaimana iman yang mandiri itu, Pak? Ya mungkin saudara berdoa hanya untuk kekuatan dirimu. Supaya bisa bertahan. Tuhan beri kekuatan diri saya. Tuhan cukupkan saya. Tuhan bantu saya. Tuhan tolong saya. Tuhan berikan sesuatu yang memberi dorongan buat saya. Supaya bisa saya melakukan segala sesuatu. Yaitu iman mandiri, saudaraku. Tidak salah. Saudara melakukan itu untuk penguatan dirimu sendiri. Menghibur dirimu sendiri. Supaya kau kokoh itu. Itu belum fase iman yang besar. Saudaraku, kita harus memiliki iman yang lebih. Iman yang lebih adalah, saudaraku, iman yang besar adalah iman yang berbudi. Iman yang berbudi ini adalah iman yang memiliki kecerdasan rohani. Yang memiliki hikmat surgawi. Di mana iman yang berbudi ini iman yang dipimpin oleh Roh Kudus. Iman yang dimana Tuhan kehendaki. Iman yang berbudi ini adalah iman yang memiliki sebuah intelektual rohani. Intelektual surgawi. Yang bisa menjadi berkat untuk orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita berdoa. Masuklah saudara ke fase iman yang berbudi. Iman yang memiliki kecerdasan rohani. Yaitu iman yang bisa menjadi berkat buat orang lain. Dia bisa berdoa untuk dirinya sendiri. Tuhan berikan sesuatu kekuatan bagi saya sendiri. Tuhan berikan sesuatu pertolongan untuk kebutuhan hidup sehari-hari bagi diriku sendiri. Saudara, tetapi orang yang seperti ini, dia juga akan berdoa, Tuhan juga cukupkan untuk orang-orang lain. Tuhan beri gua kekuatan buat tetangga saya. Beri juga kekuatan buat orang tua saya. Berikan kekuatan buat anak-anak saya. Beri kekuatan buat yang lainnya. Dia berpikir bukan hanya untuk dirinya. Dia juga beriman untuk orang lain. Seperti wanita ini. Seperti perempuan Kanaan ini. Dia berdoa dan meminta dengan beriman, dengan iman yang besar. Sampai Yesus bisa menilai keadaan isi imannya dari wanita itu. Sampai Tuhan berkomentar, besar hai ibu, besar imanmu. Yesus bisa melihat dan langsung menilai. Kenapa besar imanmu? Ibu ini berdoa meminta kepada Tuhan bukan untuk dirinya tetapi untuk anaknya. Untuk yang lain. Untuk orang lain. Yang kerasukan setan. Yang sakit.
untuk minta disembuhkan karena iman ibu ini sembuh anak itu. Karena iman ibu ini, dia iman percaya kepada Yesus karena memiliki iman yang besar, maka sembuhlah anak itu. Ini iman yang besar. Fase inilah yang harus saudara miliki. Iman yang besar ini yang harus saudara miliki di masa-masa kesulitan ini. Di masa-masa penderitaan ini. Di masa-masa sekarang serba kesulitan dalam segala hal. Perlu iman yang besar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, miliki iman yang besar adalah iman yang berbudi. Iman yang memiliki kecerdasan rohani yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yang bisa menjadi berkat buat dirimu dan buat orang lain. Saudaraku, miliki iman yang besar. Tuhan memberkati. Mari saudara sekalian, di rumah kita akan masuk dalam sebuah perjamuan yang kudus. Kita persiapkan roti dan apa saja yang ada di rumahmu. Kita akan berdoa bersama-sama masuk perjamuan yang kudus. Salibnya, salibnya, salibnya. Salibnya selamanya mulia. Dosaku, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, 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 selamanya angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum
dengan iman dalam nama Yesus Kristus. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa, hamba-Mu sujud menyembah kepada Allah kami Sang Pencipta langit dan bumi. Allah kami yang memberi hidup dan menentukan kematian. Allah kami yang mengambil Tuhan dan yang memberi berkat. Allah kami yang luar biasa, yang maha kuasa, yang hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang memberikan Tuhan pengharapan janji yang luar biasa. Sampai penebusan hidup kami dibersihkan, disucikan oleh Tuhan. Masuk dalam kerajaan surga, sehingga kami dibenarkan oleh Engkau. Terima kasih ya Bapa, Allah kami yang sangat luar biasa. Berkati anak-anak-Mu, berkati seluruh umat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing, yang saat ini sedang mengikuti ibadah kami. Tuhan pimpin hamba-Mu di tempat ini sebagai imam, menyatakan Tuhan kepadamu, mengangkat doa untuk tolong memberkati anak-anak-Mu yang saat ini mengangkat tangan. Mereka di rumah mereka masing-masing. Hamba-Mu berdoa diberkati Engkau, diberkati semua anak-anak-Mu, karena Tuhan kita Tuhan yang besar. Miliki iman yang besar bagimu, sebab Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Tuhan akan menyatakan kesungguhannya untuk memberkati, memperhatikan, memprioritaskan hidupmu. Terima kasih Bapa. Tolong Tuhan anugerahkan kami dengan iman yang besar seperti wanita ini. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa, kami memohon kepadamu. Kami meminta belas kasihan-Mu. Tuhan, hamba berdoa buat bangsa kami. Cepat kembalikan, pulihkan semua masyarakat kami. Jauhkan dari pandemik ini. Dan kiranya Tuhan pulihkan semua yang sedang bekerja. Beri kekuatan. Beri Tuhan hikmat. Sehingga semua memiliki kekuatan untuk menghadapi kesulitan-kesulitan ini. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hamba hanya berdoa meminta pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan umat Tuhan yang sakit sembuhkan, yang sekarang kurang berkat berkati, yang saat ini belum mendapat pekerjaan Tuhan beri hikmat marifat, supaya mereka juga bisa melakukan pekerjaan apa yang dikehendaki Tuhan.
Terima kasih, kiranya berkat Tuhan turun atas anak-anak-Mu. Saudara, angkat tanganmu dan terimalah berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Shalom, Tuhan memberkati.